Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang mekanisme interaksi obat antidiabetes. Interaksi obat adalah efek suatu obat akibat adanya obat lain yang diberikan secara terpisah atau diberikan bersamaan, atau bila dua atau lebih obat berinteraksi sedemikian rupa sehingga efektivitas atau toksisitas satu obat atau lebih berubah. Perubahan efek obat ini karena adanya obat lain, herbal, makanan, minuman, maupun senyawa kimia lain. Contohnya, interaksi antara golongan statin versus golongan azol antifungal. Ini dapat mengakibatkan kerusakan otot berat. Kemudian ada interaksi obat antidepresan versus makanan tinggi tiramin. Contohnya keju dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Seorang farmasis lebih memperhatikan kemungkinan terjadinya interaksi obat bila pasien tersebut memperoleh obat yang berpotensi munculnya interaksi obat. Banyak zat yang berinteraksi tidak dianggap sebagai obat oleh pasien, dan meliputi obat-obat yang dibeli untuk pengobatan sendiri, obat tradisional, dan sediaan homeopati. Semuanya memiliki kemungkinan berinteraksi dengan obat yang telah diresepkan untuk pasien. Beberapa jenis makanan tertentu juga dapat menyebabkan interaksi. Antidiabetika. Obat antidiabetik ini digunakan untuk mengontrol diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana terjadi kegagalan total atau parsial dari sel beta pankreas untuk mensekresi ke dalam sirkulasi sejumlah cukup insulin. Dan insulin merupakan hormon yang berfungsi untuk memetabolisme glukosa. Tipe diabetes mellitus itu ada dua. Yang pertama itu IDDM, lalu yang kedua adalah NIDDM. Nah, IDDM itu adalah insulin dependent diabetes mellitus. Contohnya, kurangnya insulin dalam jumlah besar karena hancurnya sel beta, kemudian perkembangannya cepat, lalu biasanya terjadi pada usia 35 tahun dan kebanyakan terjadi antara usia 10 sampai 16 tahun. Catatan laporan diabetik sekitar 10%. Lalu NIDDM, yaitu non-insulin dependent diabetes. Ciri-cirinya, sel beta tidak menghasilkan cukup insulin, atau insulin yang dihasilkan menjadi kurang efektif. Lalu perkembangan secara berangsur-angsur, kemudian biasanya terjadi pada usia lebih dari 40 tahun. Catatan laporan diabetik sekitar 90%. Lalu di sini ada interaksi obat antidiabetika oral. Yang pertama yaitu chlorpropamid versus alkohol. Akibatnya menimbulkan efek disulfiram atau efek antabus. Lalu yang kedua yaitu sulfonylurea versus arkabus. Akibatnya meningkatkan efek hipoglikemi. Yang ketiga ada sulfonylurea versus antacid. Akibatnya menimbulkan absorpsi sulfonylurea meningkat. Lalu yang keempat yaitu insulin versus CPZ. Akibatnya menimbulkan glukosa darah menjadi meningkat. Lalu sulfonylurea versus simetidin. Akibatnya menimbulkan hipoglikemi. Kemudian yang keenam yaitu sulfonylurea versus allopurinol. Efeknya ini mengakibatkan hipoglikemi. Lalu antidiabetika versus sulfonamida. Akibatnya peningkatan efek hipoglikemia. Lalu yang kedelapan ada gemfibrozil versus glimepiride. Akibatnya menimbulkan hipoglikemi. Lalu yang kesembilan yaitu sulfonylurea versus chloramphenicol. Akibatnya juga menimbulkan hipoglikemi namun akut. Nomor 10 ada sulfonylurea versus probenecid. Akibatnya juga menimbulkan hipoglikemi. Lalu yang ke-11 itu adalah sulfonylurea versus clofibrate. Akibatnya ini menimbulkan efek sulfonylurea meningkat dengan adanya clofibrate. Lalu ADO versus diuretik thiazid. Akibatnya ini meningkatkan kadar gula darah. Kemudian EDO versus calcium channel blocker. Akibatnya ini menimbulkan hiperglikemia. Lalu yang ke-14 yaitu tolbutamide versus sulfipirazone. Efeknya itu mengakibatkan hipoglikemia. Yang ke-15 itu ada repaglinide versus clarithromycin. Akibatnya menimbulkan efek repaglinide menjadi meningkat. Yang ke-16 yaitu ADO versus SSRIs. Akibatnya menimbulkan hipoglikemi. Yang ke-17 yaitu pioglitazone versus kontrasepsi oral. Akibatnya mengurangi komponen hormon sampai 30%. Kemudian dia itu berpotensi mengurangi efektivitas kontrasepsi.
Lalu yang ke-18 itu ada rosiglitazone versus NSAID. Akibatnya menimbulkan resiko edema meningkat. Yang ke-19 itu ada glibenclamid versus phenylbutazone. Akibatnya menimbulkan efek hipoglikemia, glibenclamid diperpanjang. Nomor 20 itu ada glibenclamid versus okreotide. Akibatnya menimbulkan okreotide memiliki efek hipoglikemia, sehingga dosis glibenclamid yang digunakan dapat dikurangi dosisnya. Kemudian di sini ada interaksi ADO versus diuretik thiazid. Contohnya sulfonilurea, tapi tidak semuanya, dan biguanid itu mengakibatkan efek hipoglikemia. Kemudian sulfonilurea glipizid dan alpha-glukosidase inhibitor, arkabos juga miglitol versus diuretik thiazid, akibatnya itu meningkatkan efek kadar gula darah. Lalu di sini ada glipizid. Glipizid yang berinteraksi dengan NSAID itu akan menimbulkan efek hipoglikemia. Kemudian glipizid yang berinteraksi dengan kalsium channel dan diuretik thiazid itu pun akan menimbulkan hipoglikemia. Kemudian glipizid versus kontrasepsi oral, dia itu akan menimbulkan hiperglikemia. Kemudian rosiglitazone, metformin versus kontrasepsi oral, itu dia akan mengakibatkan hiperglikemia dan kehilangan kontrol glukosa darah. Kemudian di sini ada okreotide, dia itu untuk mengobati diare pada sindrom karsinoid. Lalu interaksi obat insulin. Insulin versus kontrasepsi oral, kortikosteroid, diltiazem, dobutamin, epinefrin, hormon thiouridum diuretik thiazid. Akibatnya ini menurunkan efek hipoglikemia dari insulin. Kemudian yang kedua yaitu insulin versus alkohol, anabolik steroid, beta blocker, clofibrate, fenfluramin, guanetidin, MAOI, phenylbutazone, salisilat, sulfiniprazon, dan tetrasiklin. Efeknya ini meningkatkan efek hipoglikemia dari insulin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.